warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatannya, Bapak Ibu. Kami mohon izin untuk menyampaikan program hibah inovasi dan juga hilirisasi dari Direktorat Inovasi dan Hilirisasi. Nanti akan kami sampaikan baik dari kami maupun Pak Sutoyo begitu. Baik, kita langsung masuk saja ke berikutnya. Ini latar belakangnya ini uh, saat ini produk-produk paten yang ada di UMY ini sudah mencapai lebih dari 250 paten, Bapak Ibu, baik yang sudah granted maupun yang saat ini masih berproses untuk menuju ke granted. Nah ini tentu saja semakin banyak produk patennya, tahunnya semakin berjalan makin panjang begitu, dan sampailah kita pada kewajiban untuk membayar uh, iuran tahunan atau apa itu ya, iuran tahunan yang mulai harus dibayarkan ketika memasuki tahun ke-6 gitu. Nah, untuk menuju ke sana, ini kemarin juga ada banyak sekali berita-berita viral dari inovasi Bapak Ibu semua, kemudian sudah mulai dilirik oleh industri, kemudian ketika ada yang mau beli begitu, kemudian kita bingung gitu ya Pak Novi, Mas Izul, kita bingung gimana ini cara memproduksinya begitu. Nah itu yang kemarin pengalaman di awal DIH itu terbentuk seperti itu. Nah oleh karena beberapa hal termasuk juga di sini ini sudah dibuat ya, ada Global Innovation Index gitu dari perguruan tinggi, itu ternyata baru 20% yang bisa diimplementasikan dari inovasi-inovasi yang ada. Oleh karena itu kita memiliki tujuan berikutnya Mas Isul, tujuannya untuk beberapa program hibah kita ini ada 5. Yang pertama adalah memfasilitasi pengembangan dan juga penyempurnaan produk inovasi Sivitas Akademika UMY. Jadi kita bukan mulai dari nol risetnya, tapi berbekal dari hasil riset Bapak Ibu semua yang sudah menuju ke TKT setelah hasil dari penelitian terapan itu kan sudah mulai muncul prototipe dan juga produk awal begitu. Nah ini tujuannya nanti mulai dari itu menyempurnakan produk-produk sampai nanti harapannya bisa terhilirisasi. Kemudian yang kedua, mendorong lahirnya produk inovatif yang siap diuji pasar dan juga berpotensi untuk komersial. Kemudian yang ketiga, menghubungkan peneliti dan juga masyarakat dalam kegiatan hilirisasi hasil inovasi. Dan yang keempat tentu saja ini untuk memperkuat daya saing UMY sebagai pusat inovasi di Indonesia. Nah, nanti juga akan diperkenalkan oleh Pak Sutoyo mengenai JIP, Jogja Innovation Park, yang sudah didiskusikan beberapa waktu ini, nanti akan diperkenalkan. Baik, berikutnya langsung masuk saja ke skema program hibah. Jadi untuk skema program hibah ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah hibah produk inovasi. Hibah produk inovasi ini fokus ada 2 hal. Yang pertama adalah skema pengembangan produk. Yang kedua adalah uji validasi dan juga standarisasi produk. Jadi untuk hibah produk inovasi ini nanti ada 2 skema, yang skema pengembangan produknya dan juga misalnya Bapak Ibu sudah punya produk, kemudian masuk ke skema yang satunya, yaitu menguji produk itu, uji validasi, dan juga standarisasi produknya. Kemudian yang kedua, ada hibah teknologi tepat guna. Nah ini beberapa tahun terakhir ini absen ya Pak Novi untuk hibahnya. Dulu ada di hibah pengabdian kalau nggak salah. Nah ini kita munculkan lagi karena ada indeks kinerja yang saat ini juga muncul kembali gitu untuk hibah teknologi tepat guna. Nah ini fokusnya adalah bukan untuk menciptakan produk, tetapi nanti Bapak Ibu ini mengaplikasikan ya teknologi tepat guna yang ada di masyarakat, kemudian memberi gambaran ya pada saat awal kondisi masyarakat seperti apa, kemudian diberikan teknologi tepat guna dan nanti ada beberapa peningkatan. Nah itu yang nanti akan diharapkan dari hibah ini. Kemudian yang keempat ini adalah hibah rintisan usaha. Nanti untuk detailnya ini yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Sutoyo gitu ya, untuk hibah rintisan usaha. Baik, kita masuk untuk skema hibah yang pertama, hibah pengembangan produk. Jadi untuk skema ini nanti
tidak hanya pada bidang teknologi saja, begitu ya Bapak Ibu, ini bisa semua bidang, baik kesehatan, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, seni maupun budaya, nanti bisa mengembangkan produk ini dari rancangan awal berupa prototipe atau model alpha. Ini kalau kemarin Bapak Ibu mengikuti sosialisasi hibah penelitian dari DRP, Bu Tri Wulandari menyampaikan ada istilah model alpha, ada istilah model beta begitu ya, atau prototipe alpha, prototipe beta begitu. Nah ini berawal dari prototipe atau model alpha. Alpha itu artinya yang baru diujikan secara terbatas gitu ya. Kalau yang sudah prototipe atau model beta itu sudah diujikan secara luas. Nah nanti bisa berupa produk, model untuk yang Bapak Ibu di bidang sosial humaniora, model bisa, kemudian metode atau sistem gitu yang lebih siap uji dan juga dimanfaatkan. Kemudian untuk lingkupnya pengembangan produk, jadi produk itu ada produk barang, ada produk jasa, jadi tidak hanya yang prototipe fisik saja, tapi juga ada inovasi sosial, kemudian model bisnis, boleh juga dari Bapak Ibu Pendidikan kurikulum, aplikasi hukum atau mungkin karya kreatif lain gitu yang relevan, sehingga nanti bisa diimplementasikan di masyarakat maupun di industri. Baik, berikutnya mengenai hibah produk tadi, fokusnya tadi Bapak Ibu untuk menyempurnakan prototipe atau model begitu menuju produk layak uji atau pilot scale. Nah, ini pendanaan maksimalnya 12 juta rupiah. Mungkin Bapak Ibu ada langsung bertanya, boleh nggak ini kalau dikombinasikan dengan hibah penelitian begitu ya. Kemarin kami juga sudah membahas ini boleh gitu ya, boleh dikombinasikan dengan hibah penelitian dan fokus dari hibah ini adalah di pengembangan produknya. Kemudian persyaratannya bahwa TKT produk atau model ini adalah minimal TKT 6. Kemudian Bapak Ibu yang menjadi ketua tim nanti harus memiliki kekayaan intelektual. Kemudian Bapak Ibu juga harus memiliki mitra hilirisasi, boleh mitra industri, boleh mitra distribusi maupun usernya langsung. Kemudian juga harus memiliki rencana hilirisasi atau bisnis yang bisa diwujudkan dalam bisnis model Canva atau PMC. Nah, kemudian untuk luaran wajibnya, luaran wajib ini yang harus dipenuhi untuk hibah pengembangan produk ini adalah prototipe, gitu ya, prototipe atau model yang layak industri, sehingga TKT-nya sudah meningkat tadi yang awalnya 6 menjadi 7, at least 7 ya, 7 sampai 9. Kemudian ada dokumen pemanfaatan produk, kemudian dokumen kekayaan intelektual, bisa desain industri, bisa paten, bisa PVT, bisa DTLST. Nah, nanti apa detailnya nanti bisa kita lihat jenis-jenis dari KI. Baik, berikutnya lagi kalau tadi pengembangan produk, berikutnya lagi untuk produk inovasi ini, misalnya Bapak Ibu juga sudah punya produk inovasinya, tetapi memerlukan uji validasi dan juga standarisasi produk. Ini bisa digunakan untuk Bapak Ibu mengujikan tadi ya, bisa menguji kelayakan pasar, bisa disertifikasi, standarisasi, kemudian bisa intinya adalah persiapan untuk menuju komersial tadi, ya kita bisa menggunakan skema hibah ini untuk melakukan uji-uji untuk mencapai standarnya tadi. Baik, berikutnya lagi ya, masih skema uji validasi ini fokusnya jelas uji validasi dan juga atau uji klinis, kemudian boleh pendaftaran sertifikasi atau standarisasi, kemudian pendanaan maksimalnya ini sama dengan hibah produk inovasi tadi 12 juta rupiah. 12 juta atau mau ditambah Pak Novi? Sementara masih 12 juta atau nanti kalau dari Bu Upi mau memberi tambahan juga boleh. Kemudian persyaratannya TKT produknya ini minimal level 7. Kalau yang tadi kan untuk menyempurnakan model ini modelnya sudah ada kemudian diujikan. Kemudian masih sama ketua tim nanti memiliki kekayaan intelektual, kemudian memiliki mitra hilirisasi dan juga memiliki rencana hilirisasi bisnis atau bisnis model Canva nanti bisa dibuat. Kalau untuk contoh-contohnya untuk template-nya nanti sudah disiapkan.
Kemudian luarannya ini karena uji validasi dan juga standarisasi, jelas berarti harus ada dokumen hasil uji validasi atau standarisasi produk atau model. Kalau barang ya berarti produknya, kalau mungkin ada model dari Bapak Ibu ya, sosial humaniora juga diperbolehkan. Kemudian dokumen pemanfaatan produk atau model dan juga ada dokumen kekayaan intelektual. Ini bisa bentuknya bisa desain industri. Apa ya mungkin yang lainnya ya Mas Ijil ini nanti bisa kita lihat lebih detailnya di panduan. Baik, untuk hibah inovasi produk inovasi ini, kemudian skema hibah yang kedua adalah hibah teknologi tepat guna. Nah, teknologi tepat guna ini tujuannya untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan juga pengabdian masyarakat dari semua Bapak Ibu dosen sehingga bisa bermanfaat nyata di masyarakat. Ini mungkin nanti bisa sekali jalan dengan hibahnya Bu Dr. Lia begitu sambil pengabdian bisa sekalian menjalankan ini ya hibah teknologi tepat guna. Nah, untuk program ini juga tidak hanya pengembangan teknologi yang berupa barang tadi mungkin rekayasa alat atau mesin, tapi juga inovasi sosial, edukatif, kemudian kesehatan, ekonomi, budaya, begitu. Ini nanti juga diperbolehkan. Kemudian Mas Zulnafis berikutnya lagi adalah terkait dengan fokusnya yaitu pengembangan teknologi yang bersifat sosial edukatif, kesehatan, ekonomi dan budaya yang memiliki unsur penerapan praktis dan nilai kebermanfaatnya tinggi. Jadi hibah teknologi tepat guna ini ibaratnya seperti menerapkan begitu ya ke masyarakat dari teknologi tepat guna yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu semua nanti bisa dikombinasikan dengan hibah yang lain, misalnya hibah pengabdian masyarakat dengan pendanaan ini maksimal 6,5 juta rupiah. Karena ini menerapkan ke masyarakat gitu. Kemudian persyaratannya TKT produk atau modelnya minimal adalah level 5 dan harus memiliki mitra hilirisasi tempat di mana Bapak Ibu nanti akan menerapkan teknologi tepat gunanya. Kemudian untuk luaran wajib untuk hibah T3 ini nanti berupa prototipe atau model yang dimanfaatkan masyarakat. Jadi model atau prototipe yang dimanfaatkan masyarakat, TKT-nya 6 sampai 9. Kemudian ada dokumen spesifikasi fungsi dan juga teknis, dokumen pemanfaatan produk dan juga ada dokumen hasil uji skala laboratoriumnya. Itu harus nanti disertakan menjadi luaran wajib di hibah T3 ini. J. Baik, tadi dua jenis hibah, dua jenis skema hibah yang ada di subdir kami, di subdir 1 inovasi dan produk unggulan. Kemudian selain dua hibah yang nanti Bapak Ibu bisa apply, tadi Pak Novi juga sudah menyampaikan bahwa ada hibah pendaftaran untuk paten dan juga desain industri. Beberapa waktu yang lalu kami DIH bekerja sama dengan DJKI dan Kanwil Kemenkum DIY itu sudah mengadakan acara pendampingan desain industri yang ada di dormitory waktu itu kami mengundang narasumber dari Kanwil dan juga DJKI ya. Nah itu untuk memberi gambaran pada kita. Nah ini kita akan lanjutkan lagi. Tadi ada kuota 55 ya untuk hibah desain industri dan juga hibah pendaftaran paten. Nanti masih seperti biasa di sentra KIUMY nanti bisa dibantu atau pendampingan maupun proses pendaftarannya. Dan ini masuk hibah universitas sehingga Bapak Ibu nanti tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses pendaftaran paten dan juga desain industri. Tapi kalau hak cipta tetap berbayar ya, karena sudah tidak ada hibah dari universitas. Kemudian berikutnya lagi adalah hibah yang akan disampaikan oleh Pak Sutoyo sebagai Kasubdir Transfer Teknologi dan
Inkubasi Inkubasi bisnis dan bisnis. transfer teknologi. Mungkin berikutnya monggo Pak Toyo langsung Oke. disambung saja. Terima kasih. Jadi izin masuk dulu ya Bu ya. Jadi untuk Subdir 1 ini ada 2 program hibah inovasi dengan plus hibah kekayaan intelektualnya. Tadi inovasi itu ada pengembangan produk dan juga uji validitas dan juga standarisasi. Oke. Kemudian ada hibah kekayaan intelektual yang fokusnya untuk di paten dan juga desain industri. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya terkait dengan hibah rintisan usaha dan juga penjelasan terkait dengan Jogja Innovation Park yang akan disampaikan oleh Pak Sutoyo selaku Kasubdir Transfer Teknologi dan Inkubasi Bisnis. Monggo, Pak Toyo sudah siap? Insya Allah. Bisa didengar nggak Mas Zul? Bisa didengar Pak. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la illa billah. Yang saya hormati Ibu Bapak pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang saya hormati pimpinan dan pejabat struktural dan direktorat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Ibu Bapak semua yang hadir pada Zoom meeting siang hari ini. Saya melanjutkan apa yang tadi disampaikan Ibu Binta Astuti. Jadi di awal tadi disampaikan bahwa apa yang ingin saya paparkan ini terkait dengan hibah. Jadi satu-satunya hibah di Subdir Inkubasi Bisnis dan Transfer Teknologi adalah hibah rintisan usaha, dan nanti juga akan saya paparkan terkait konsep Jogja Innovation Park. Baik Bapak Ibu, tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa UMY pada masa saat ini kan memasuki milestone yang ketiga, jadi dengan target toward leading entrepreneurial university. Jadi untuk target tahun 2025 sampai 2030. Nah, itu yang perlu menjadi fokus kita bersama. Jadi upaya untuk mencapai target tersebut, UMY sudah menetapkan tema tiap tahun. Jadi untuk tema tahun 2025 sampai 2026 ini kan terkait dengan penguatan inovasi dan juga pembentukan pengembangan budaya kewirausahaan. Nah, ini nanti yang akan terkait dengan hibah rintisan usaha. Kemudian nanti berikutnya untuk tahun 2006-2007 itu adalah pengembangan terkait ekosistem kewirausahaan. Nah, itulah nanti yang kemudian ada kaitannya dengan konsep Jogja Innovation Park yang nanti berpusat di RIC, Gedung Research and Innovation Center UMY. Bapak Ibu, terkait hal tersebut kan melalui bidang riset, hilirisasi dan komersialisasi yang di dalamnya ada Direktorat Inovasi dan Hilirisasi atau DIH, itu memiliki indikator kinerja yang terkait dengan perusahaan rintisan. Jadi nanti ada target-target yang memang sebenarnya ini harapannya masing-masing prodi itu nanti bisa memunculkan, kemudian bisa mengembangkan sehingga memiliki sebuah rintisan usaha yang harapannya nanti bisa kita spin off, bisa kita lepas sehingga bisa dikelola secara profesional, namun masih ada keterikatan dengan UMY. Nah, oleh karena itu konsepnya seperti apa? Nah, ini izin saya melanjutkan untuk hibah rintisan usaha. Mas Zul, slide berikutnya Mas Zul. Menikah Ibu dan Bapak, jadi untuk hibah rintisan usaha, ini intinya adalah kita berfokus agar Bapak Ibu itu nanti melalui prodi, karena ini tetap harus melalui izin program studi atau unit masing-masing. Jadi fokus kita adalah memunculkan atau mendirikan startup. Jadi Bapak Ibu dosen itu bisa memanfaatkan produk-produk penelitian yang atau mungkin inovasinya yang di situ sudah
sudah apa Nji, sudah memiliki, sudah didaftarkan atau mungkin sudah granted di perlindungan HKI-nya, sehingga nanti itu yang akan kita push, kita dorong agar bisa menjadi sebuah rintisan usaha. Itu kemudian untuk syarat-syaratnya di sini sudah disampaikan gini. Jadi produk atau model ini telah uji validasi dan terstandardisasi. Tadi sudah disampaikan juga Bu Pinta. Jadi validasi itu bagaimana? Jadi Bapak Ibu mungkin sudah memiliki produk nih, saat ini sudah ada produk inovasi yang sudah paten misalkan gitu. Nah itu kemudian syarat untuk bisa kita komersilkan melalui rintisan usaha itu ya harus diuji validasi dulu, misalkan melalui uji alpha misalkan. Jadi diuji dulu dalam tim gitu ya, di skala laboratorium, kemudian diuji di situ kita evaluasi kekurangannya apa, kemudian bagaimana fungsionalnya, kemudian bagaimana apakah desainnya ada yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan validasi atau uji beta, itu artinya kita coba kita berikan ke user atau mungkin kita terapkan, kita uji di lapangan atau di pasar, itu kemudian kita nanti akan mendapatkan tuh feedback gitu, feedback dari user terkait produk kita, bagaimana, apakah ada yang perlu dikembangkan atau adakah yang perlu kemudian diperbaiki kan gitu. Nah, nanti kemudian kita coba melalui iterasi, kita ulang dari perbaikan-perbaikan itu, kemudian barulah kita dapatkan produk yang benar-benar layak untuk kita komersilkan, barulah nanti kita go to market, kita kemudian kita pasarkan, kita komersialisasikan. Nah, kemudian juga nanti kami berharap Bapak Ibu yang ingin mengikuti hibah rintisan usaha ini memiliki apa sih, semacam bisnis model kanvasnya. Jadi BMC-nya itu jelas, BMC-nya jelas. Kemudian kemitraannya juga kita bisa menggait mitra mungkin untuk produksi, kemudian untuk distribusi, atau mungkin juga ada juga mitra sebagai investor ya, seperti itu. Jadi itu nanti yang menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk pengajuan hibah rintisan usaha. Nah, kemudian untuk luarannya, sebenarnya ini harapannya luarannya adalah rintisan usaha itu legal, legal artinya nanti ada SK dari DIH, kemudian bisa jadi dari inkubator universitas, atau harapannya adalah nanti dari rintisan usaha Bapak Ibu itu sudah bisa berbadan hukum. Jadi badan usahanya itu sudah berbadan hukum, kemudian nanti mungkin juga ada pengembangan dari bisnis itu, ada paten atau ada kekayaan intelektual lain yang mungkin bisa dimunculkan lagi atau bisa didaftarkan lagi. Nah, seperti itu untuk luarannya. Nah, ini kemudian untuk pendanaannya maksimal, maksimal 35 juta per proposal. Ini nanti harapannya kita ini DIH itu memberikan modal awal istilahnya gitu. Kita bagi Bapak Ibu nanti yang rintisan usahanya itu layak, kemudian konsepnya jelas dan apa itu sangat berpotensi untuk profit kan, itu nanti kita akan berikan pendanaan maksimal 35 juta per proposal. Oke, next Mas Dul. Lagi, berikutnya Mas, ini. Ini mungkin untuk tahapan program ini secara umum ya Mas Zul ya, untuk hibah-hibah di DIH. Jadi ini nanti akan juga kita sampaikan melalui panduan sih. Jadi sosialisasi launchingnya 18 November ini, hari ini alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan sesuai planning. Kemudian pengajuan proposal dimulai November sampai akhir Desember 2025. Kemudian nanti bulan Januari itu di minggu pertama sampai 2 itu adalah review proposal. Kemudian nanti penetapan proposal di sekitar tanggal 10 Januari. Kemudian pelaksanaan programnya nanti adalah Januari sampai
31 Juli 2026, okay? Karena ini sebelum Agustus memang program ini harus selesai kan gitu. Kemudian laporan kemajuan di 30 Mei, kemudian ada Monef, ya Monefnya nanti 2 kali, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau di rintisan usaha itu nanti ada Monef di tengah tahun, kemudian nanti di akhir tahun untuk mengevaluasi rintisan usaha. Dan laporan akhir nanti di 26 sampai 31 Juli 2026. Oke, next Mas Zul. Oke, lanjut. Ini hanya lampiran sih. Bapak dan Ibu, ini tadi di awal sudah disampaikan bahwa pada tahun 2026-2027 itu fokus atau tema dari UMJ adalah pengembangan ekosistem kewirausahaan. Nah, inilah tadi yang terkait dengan konsep Jogja Innovation Park. Jadi nanti di UMJ itu kita akan membangun sebuah ekosistem atau kawasan JIP yang nanti berpusat di gedung RIC yang ada di gedung Dasron Hamid, Dasron Hamid. Jadi di sana di gedung Dasron Hamid itu atau di JIP itu nanti konsep bisnis kita ada 3 ranah, ini terkait inkubasi bisnis, kemudian hilirisasi dan komersialisasi, dan juga nanti pemanfaatan fasilitas. Nah, terkait untuk inkubasi bisnis, sebenarnya kita memfasilitasi nanti startup dari luar, eksternal UMJ, dan juga startup di internal UMJ. Nah, bedanya adalah kalau startup di luar UMJ itu nanti kita akan profit generation-nya, atau kita nanti mencari keuntungannya melalui proses pendampingannya. Jadi proses bisnisnya adalah di proses pendampingannya. Nah, kalau di UMJ nanti ini untuk internal UMJ seperti tadi sudah saya sampaikan, di situ ada hibah rintisan usaha. Nah, itu sebenarnya adalah untuk penguatan di program inkubasi bisnis internal ini. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang lolos untuk review, pitching, dan intinya proposalnya dinyatakan oleh reviewer itu layak untuk didanai, nanti kita berikan hibah rintisan usaha. Nah, kemudian nanti setelah itu di DIH juga akan kita berikan pendampingan. Kita akan merekrut para pakar di bidang inkubasi bisnis. Kita akan jadikan untuk pendamping, untuk mendampingi kegiatan bisnis Bapak dan Ibu semuanya. Nah, nanti setelah itu tahap akhir dari inkubasi itu kemudian kita akan evaluasi, dan nanti ketika proses rintisan usahanya itu kemudian sudah dinyatakan berhasil, nanti kemudian akan kita evaluasi lagi. Nanti di situ ada insentif spin-off. Jadi nanti untuk rintisan usaha yang kemudian sudah layak untuk mandiri, dikelola profesional, dan benar-benar bisa profit, itu nanti akan kita berikan penghargaan melalui insentif spin-off. Nah, itu terkait dengan inkubasi bisnis. Kemudian untuk hilirisasi dan komersialisasi nanti kita akan upayakan untuk mengoptimalkan komersialisasi dari hilirisasi dan komersialisasi dari produk-produk inovasi Ibu dan Bapak semua yang saat ini bisa kita ambil contoh dari hasil-hasil paten. Paten kita itu kan banyak. Tentu Bapak dan Ibu tidak ingin paten-paten itu hanya berhenti sampai tahap granted. Tentu Bapak Ibu semua yang memiliki paten ingin bahwa hasil karya Ibu dan Bapak itu bisa bermanfaat untuk umat gitu loh. Sehingga mari kami dari DIH ingin mendukung, membantu Bapak Ibu semua menginisiasi dan memfasilitasi bagaimana agar produk-produk paten Bapak Ibu itu bisa sampai terhilirisasi, kemudian memberikan kebermanfaatan. Nah, oleh karena itu di sini juga sangat penting kerjasama antara direktorat. Tentu direktorat tidak bisa optimal tanpa dukungan Bapak Ibu semuanya, sehingga
mari kita sama-sama untuk mencoba menggait mitra yang potensi untuk proses hilirisasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah kita akan targetnya kita 2 dulu, yang kedua adalah buku. Nah, buku-buku dari karya dosen UMJ ini kan luar biasa sebenarnya, banyak. Kemudian sayangnya itu belum optimal itu. Kemarin kami di DIH coba berkomunikasi juga dengan DRP itu untuk membicarakan masalah buku. Jadi buku karya dosen UMJ ini sebenarnya banyak, tapi kok belum optimal, belum dimanfaatkan oleh mahasiswa kita. Jadi banyak buku yang hanya berhenti di situ saja gitu, terbit tapi kemudian belum digunakan. Nah, ini kita akan coba optimalkan. Jadi harapannya mahasiswa kita itu yang mestinya menggunakan buku-buku kita gitu, sehingga kalau ada hal-hal yang memang perlu diklarifikasi, ada hal yang dari buku-buku itu perlu misalkan buku itu kadang kan dari percetakan misalkan ada kekeliruan cetak, misalkan ada yang perlu diklarifikasi, itu kan mudah. Dan nanti syukur yang mengajar kan dosen-dosen yang bersangkutan kan gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu itu terkait komersialisasi. Kemudian untuk fasilitas di sini kita ingin mengoptimalkan juga fasilitas yang dimiliki UMY. Jadi kita punya banyak sekali lab, yang lab itu mungkin potensinya untuk pengujian gitu, ada juga laboratorium yang potensinya mungkin untuk maintenance, repair, overhaul. Misalkan di vokasi itu ada laboratorium di TRO kan, itu sangat potensi untuk MRO, dan itu juga bisa dijadikan sebuah bisnis atau rintisan usaha kan gitu. Kemudian laboratorium terkait manufaktur dan produksi, kemudian prototyping. Nah, di RIC juga ada pusat studi dan riset yang di lantai atas itu, yang itu juga potensi sekali untuk layanan bisnis sebenarnya. Kemudian untuk programming, kemudian drafting di sini kalau yang saya maksud adalah misalkan di teknik mesin itu nanti ada macam CAD atau untuk komputer drafting itu, kemudian nanti olah data, nah gitu. Dan kemudian juga untuk prodi yang di luar eksak nanti sangat potensi juga untuk kita buka layanan bisnis di bidang konsultan, kemudian nanti training center, kemudian nah ini juga sentra KI itu juga termasuk fasilitas kita yang sangat potensial untuk kita bisniskan. Oke, kemudian Mas Zul, slide berikutnya. Oh, ini hanya ini tahapan tadi yang inkubasi bisnis. Jadi Bapak dan Ibu terkait inkubasi bisnis yang di sini adalah terkait dengan rintisan usaha. Ini konsep bisnisnya adalah di sini. Jadi untuk yang internal UMY itu kita sudah ada tata kelola di UMY terkait produk yang kita komersilkan melalui rintisan usaha itu apa. Misalkan produknya adalah jasa, layanan gitu, nanti sudah ada tata kelolanya. Jadi royalti yang masuk ke UMY adalah 10%. Kemudian nanti kalau ini merupakan jasa produk yang dijual itu adalah berupa barang, itu misalkan buku atau mungkin produk inovasi, itu nanti ada royalti ke UMY 30%. Nah, nanti yang berarti kalau 30% ke inventornya atau penemunya itu adalah 70%. Jadi ini yang penting. Jadi sebenarnya inkubasi bisnis dan rintisan usaha yang akan kita bangun ini adalah bagaimana kita memaksimalkan konsep bisnis kita di UMY. Jadi seperti itu, Bapak dan Ibu. Kemudian yang startup luar UMY nanti sudah saya jelaskan di awal, nanti kita melalui proses profit itu yang ingin kita tangkap nanti melalui proses inkubasinya. Next, Mas Zul. Nah, ini saya kira untuk produk inovasi dan buku, tadi sudah saya sampaikan.
Nanti untuk tahapan komersialisasi dari produk inovasi itu melalui tahapan-tahapan yang memang perlu detail karena kita membawa nama UMJ, nggih, produk-produk dari dosen UMJ, jadi memang harus melalui tahapan-tahapan seperti ini. Jadi nanti sebelum go to market itu kita melalui beberapa tahapan, prototyping, validasi, kemudian DFM, kemudian nanti pilot production run dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kemudian next Mas Zul. Oke, nah ini adalah program insentifnya, Bapak Ibu. Ini tadi yang disampaikan Bu Pintar di awal terkait insentif di di DIH atau program insentif inovasi ini ada 2. Jadi tadi itu hibah. Kalau hibah itu kan kita berikan, tetapi kemudian ada proses di belakangnya yang nanti kemudian akan kita evaluasi. Nah, kalau program insentif ini adalah semacam penghargaan dari kinerja Bapak dan Ibu. Nanti yang insentif paten, granted itu ada 15 juta per paten. Kemudian ini nanti syaratnya sudah granted, ada sertifikat paten granted. Kemudian untuk insentif spin-off, nah insentif spin-off ini sebenarnya kelanjutan dari rintisan usaha. Jadi rintisan usaha yang tadi itu sudah terbangun, kemudian dari prosesnya, perjalanannya itu kemudian bisa dikelola profesional, kemudian syukur tadi kalau dari rintisan usaha itu sudah bisa mengarah ke legalitasnya, sudah berbadan hukum, itu nanti bisa mengikuti ini. Jadi kita lanjutkan ke insentif spin-off. Jadi ini sebenarnya seperti ending dari program rintisan usaha itu adalah insentif spin-off. Jadi nanti untuk entitas usaha Bapak Ibu yang layak untuk mendapatkan insentif spin-off, nanti ada insentif sebesar 13 juta per entitas usaha. Tetapi syaratnya adalah legalitasnya ini sudah berbadan hukum, itu syarat utamanya. Kemudian produk-produk atau inovasi yang dijual di situ itu juga sudah memiliki KI, ada paten, hak cipta, merek, itu nanti bisa disesuaikan. Atau syukur muncul KI yang baru itu dari pengembangan proses bisnis itu, kemudian sudah terstandarisasi produk-produknya. Yang terakhir sudah nggih Mas Zul. Demikian Bapak dan Ibu tambahan pemaparan program hibah dan insentif inovasi dari Direktorat Inovasi dan Hilirisasi. Terima kasih. Saya kembalikan dulu ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Toyo atas paparannya. Sudah masuk. Oke. Mas Aldi? Ya, jadi mohon maaf, Mas Aldi, sambil disiapin, di-sharing bisa Mas? Saya tak buka dulu aja. Oke, baik. Monggo Pak Giga, waktu dan tempat saya silakan, J. Untuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu kita laksanakan setelah paparan dari teman-teman dari DDI. Monggo Pak Giga dan Mas Aldi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu jajaran pimpinan universitas, sekaligus juga Bapak Ibu pejabat struktural, kemudian juga yang saya hormati pimpinan sekaligus seluruh jajaran Direktorat Inovasi dan Hilirisasi. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit awalan sebelum nanti diteruskan oleh salah satu staf kami, Mas Aldi. Jadi ini salah satu kerja sama DDI dengan DIH yang kesekian kalinya, yang awalnya dengan SIM KI, kemudian yang ada di belakang panggung tapi belum bisa kami launching 100%, itu kita ada juga CIP dan Webia CID. Nah, nanti insya Allah ini kami akan coba bantu untuk mensimulasikan gimana nanti caranya menggunakan untuk hibah inovasi dan hibah DTG. Mungkin itu aja. Selanjutnya monggo Mas Aldi kalau sudah siap. Bapak Ibu, bagi yang ingin sekalian coba-coba udah bisa dibuka ya Mas Aldi ya? Iya Mas, bisa akses. Monggo silahkan Bapak Ibu yang ingin coba-coba mempelajari bagaimana SIM inovasi
ya bisa dibuka di Simulitamas UMB. Monggo Mas Aldi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Di sini Bapak Ibu bisa langsung akses di simulitamas.mimi.ac.id. Kemudian bisa login menggunakan akun pegawaian masing-masing. Suara saya terdengar kan ya, Mas? Jelas, jelas Mas. Ya. Jelas banget. Kalau sudah login, maka kan akan masuk halaman homepage dari Simulitamas itu sendiri. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa scroll di bagian sidebar. Itu ada menu yang namanya tuh hilirisasi. Nah, bisa diklik. Nah, di dalam menu hilirisasi ini ada submenu lagi, yaitu hibah inovasi dan hibah teknologi tepat guna. Nah, pada kali ini kita akan coba untuk yang hibah inovasi terlebih dahulu. Untuk hibah inovasi, jika dibuka lagi, itu ada 3 menu, yaitu pengajuan baru, laporan monef, dan laporan akhir. Kemudian klik pengajuan baru. Oke. Di sini adalah halaman pertama atau halaman untuk melakukan pengajuan hibah inovasi. Di sini ada tertera periode aktif, kemudian ada button atau tombol lanjutan. Nah, di sini adalah list dari atau daftar pengajuan hibah inovasi. Di dalam listnya itu sendiri, itu ada judul, kemudian periode, kemudian bidang inovasi yang diambil, dan status pengajuan. Lalu apabila hibah inovasi itu sudah direview, itu di sini ada komentar atau reviewer, komentar dari reviewer. Seperti itu. Nah, untuk melakukan pengajuan hibah inovasi baru, Bapak Ibu bisa klik button lanjutan. Nah, di sini ada keterangan atau deskripsi dari pengusul. Di sini saya menggunakan akun dari Pak Cahya. Kemudian bila di scroll ke bawah, itu ada inputan atau field yang perlu diisi. Untuk yang tertera tanda bintang di label ini, itu wajib diisi. Di sini saya akan mencoba mengisinya. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu untuk judulnya. Di sini bakal tertera keterangan judul dapat digunakan. Itu artinya tidak ada duplikasi dari judul ini. Kemudian ringkasan produk. Maksimal untuk field di ringkasan produk ini adalah 300 kata. Kemudian pilih bidang inovasi. Kemudian di sini ada target keluaran. Target keluaran ini ada 6, 3 wajib dan satunya itu pilihan atau pilih salah satu. Kalau yang wajib ini sudah otomatis kepilih. Jadi Bapak Ibu tinggal milih yang tambahan, keluaran tambahan. Kemudian filter selanjutnya adalah aspek teknis dan aspek pasar. Apabila dari setiap input ini sudah diisi, Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Sebelumnya di sini di atas ini tertera menu-menu yang perlu diisi, yaitu mulai dari deskripsi pengajuan, anggota dan kekayaan intelektual, kemudian RAB, dokumen pendukung, dokumen proposal, dan kirim usulan. Ini keenam menu ini tuh wajib untuk diisi atau inputnya itu wajib diisi. Kemudian jika kemudian hari Bapak Ibu ada atau ternyata ada bagian yang belum mau diisi sekarang juga, itu kalau misalkan Bapak Ibu di back kembali dulu. Nah, itu yang tadinya Bapak Ibu isi itu bakal masuk ke statusnya draft.
Di sini bakal tertera statusnya draft. Nah, draft ini mengartikan bahwa pengajuan itu masih bisa diedit atau bisa dihapus. Jadi Bapak Ibu bisa mengisinya kembali. Klik button edit data. Kemudian saya ingin melanjutkan untuk mengisi anggota. Di sini ada dua pengisian anggota, yaitu untuk anggota dosen sama anggota hibah mahasiswa. Kemudian klik button data baru. Nah, akan muncul modal atau form input untuk pemilihan anggota. Kemudian peran dari anggota tersebut. Dan klik button simpan. Untuk ketua atau pengusul itu wajib diisikan di sini juga, karena nantinya untuk masuk ke tim inovasi di saat generate proposal. Pilih sebagai ketua. Oke, kemudian saya akan menginputkan anggota mahasiswa. Caranya masih sama, klik data baru, kemudian akan muncul form dari tambah anggota mahasiswa, kemudian harus difilter dulu angkatan berapa mahasiswa tersebut. Nah, kemudian pilih prodinya, prodi apa, kemudian bisa di search namanya, kemudian perannya sebagai apa, anggota atau asisten. Oke, sudah berhasil. Kemudian di bagian bawahnya itu ada untuk menginput kekayaan intelektual dari hibah inovasi ini. Klik tambah data, kemudian termasuk KI apa, terus nomor sertifikatnya berapa. Di sini Bapak Ibu nanti bisa hapus atau delete dari data ini. Kalau sudah mengisi ke bagian ini, Bapak Ibu nanti bisa klik bagian RAB. Di bagian RAB ini ada keterangan secara maksimal dari dana hibah inovasi, kemudian total dana yang direncanakan. Yang Bapak Ibu untuk menambahkan data RAB, bisa klik button tambah, kemudian pilih kelompok, sekarang ini adalah bahan, terus komponen apa, volume itu jumlah dari komponen itu sendiri, terus harga satuannya berapa. Kemudian klik button simpan. Saya tambahkan lagi aja. Nah, kemudian di sini ada total dana yang direncanakan itu berapa. Misalkan nanti dananya atau jumlahnya itu lebih dari yang dimaksimalkan, maka dia tidak bisa ngikut lagi. Seperti itu. Kalau sudah
anggaran sudah di-input semua, kemudian Bapak Ibu bisa klik dokumen pendukung. Sini Bapak Ibu diharuskan untuk menginput mitra dan dokumen lainnya, yaitu roadmap pengembangan produk atau model. Untuk kolaborator sendiri itu sifatnya opsional. Jika misalkan nanti hibah inovasi itu tidak ada kolaborator, tidak diinputkan, tidak masalah. Sini saya akan menginput mitra, scan UMY. Ini nama pimpinan dari mitra tersebut. Ini ada tanggal kerjasama. Simpan. Nah, di kiri nomor ini itu ada tanda panah. Ini bisa dibuka untuk di-expand. Nah, di sini ada detail dari mitra tersebut dan menu dokumen. Nah, di sini tuh Bapak Ibu bisa menginputkan dokumen-dokumennya berkaitan dengan mitra. Untuk surat pernyataan mitra dan surat perjanjian pengaturan itu bisa di-generate dengan klik download di sini. Nah, maka dari surat pernyataan itu akan terbuat otomatis, mulai dari nama mitra, instansi, jabatan, alamat, dan judul dari hibah inovasi itu tersendiri. Kemudian nantinya mungkin Bapak Ibu bisa download, lalu bisa scan dan berikan kepada mitra tersebut untuk minta tanda tangan. Saya coba download. Kemudian untuk surat perjanjian itu juga sama. Bakal ke generate otomatis. Ya, kemudian kalau sudah artinya dari tanda tangan dan di download, bisa upload dokumen tersebut, diklik tambah data, kemudian pilih jenis dokumennya, terus masukkan deskripsi. Ini artinya sudah berhasil di upload. Kemudian untuk file atau format filenya itu yang diterima adalah PDF dengan maksimalnya itu adalah 5 MB. Kemudian saya scroll ke bawah. Di sini Bapak Ibu untuk menginput roadmap dari pengembangan produk atau model. Dan format file yang diterima adalah bertipe gambar dari JPG, JPEG, PNG, dan GIF dengan maksimal itu 5 MB. Untuk gambar tersendiri itu bisa diupload lebih dari satu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan nanti gambarnya bisa lebih dari satu, jadi upload ulang. Kemudian kalau sudah semua keisi, itu masuk ke dokumen proposal. Nah, di sini nantinya kalau misalkan dari salah satu nomor 1 sampai nomor 4 ini belum keisi, itu button download di sini tidak muncul.
dan bakal muncul notifikasi berwarna merah sesuai apa yang belum diisi. Nah, apabila udah diisi semuanya, itu nanti bakal muncul dokumen download untuk mendownload template dari dokumen proposal. Sini saya coba download. Saya coba buka dokumennya. Di sini bakal generate otomatis. Bapak Ibu bisa mengecek kembali isi dari proposal tersebut. Untuk roadmap atau gambar tadi juga udah masuk. Untuk lampiran itu juga udah masuk. Lampiran dengan profil lengkap mitra. Kemudian untuk di sini tuh yang belum masuk itu daftar pustaka dan jadwal program. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengisikan jadwal program itu di tabel ini. Caranya adalah klik aja 2 kali di bagian sini. Nah, di sini tuh nanti Bapak Ibu bisa di blok terus pilih ke tabel desain terus bisa dikasih warna. Nah, seperti ini. Kalau misalkan nanti ingin menambahkan kolom, itu bisa fill out terus insert bagian bawah. Seperti itu. Ini saya satu saja misal. Nah, kalau misalkan dirasa sudah cukup dari proposal ini, Bapak Ibu bisa klik sebagai PDF. Kalau sudah, nah di sini ada button untuk upload dokumen usulan atau proposal tadi. Klik choose file, dan pilih filenya, dan klik simpan. Di sini kalau sudah ke-upload, itu di sini bakal ada keterangan. Terus ini tuh bisa di-download. Kalau Bapak Ibu klik, jadi bisa dipastiin kembali proposal itu sudah bisa diakses dan sudah tepat seperti itu. Nah, untuk lampiran terkait surat mitra itu juga sudah otomatis mengikut. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu melampirkan untuk surat pernyataan mitra dan surat perjanjian mitra. Kalau dirasa di sini sudah cukup, nah Bapak Ibu masuk ke kirim usulan. Oke. Nah, di sini bisa memastikan kembali terkait data-data dari proposal itu sendiri. Kalau misalkan dirasa sudah cukup, Bapak Ibu bisa klik button kirim ini. Kemudian bakal muncul untuk memvalidasi apakah sudah sesuai. Karena kalau misalkan nantinya sudah terkirim, itu tidak bisa diedit kembali. Kecuali nanti pas masa reviewer itu ada perlu ada revisi seperti itu. Kalau memang sudah sesuai, bisa klik ya. Masuk ke halaman utama. Di sini keterangannya adalah dari status hibah inovasi ini adalah submitted. Seperti itu. Dari dokumen ini juga bisa di-download. Bisa kembali.
Oke. Kalau nanti kan proposalnya sudah direview sama reviewer, sudah dipenetapan oleh DEA. Kalau misalkan nanti sudah di penetapan, maka akan muncul dokumen pengesahan dari proposal ini sendiri. Contohnya ini. Dan ini bisa dibuka dan bisa dicek dari biaya yang direncanakan berapa dan biaya yang disetujui berapa. Dan juga sudah ditandatangani oleh pihak DIH. Banyak yang bertanya. Banyak yang bertanya. Ini lanjut ke Monef atau gimana, Mas Zul? Sampai ajuan aja, Mas. Sampai pengajuan. Oke. Arti cukup atau teknologi tepat guna? Oke, cukup aja, Mas, yang apa? Iya. Yang teknologi tepat guna aja ya. Apa yang inovasi? Teknologi tepat guna juga nggak jauh beda ya? Ya. Sama seperti secara follow-nya sama, cuma nanti beda di field-nya aja atau datanya. Beda di template-templatenya aja. Iya. Baik, Oke, itu dari saya Pak kembaliin Giga, ke ada yang Pak mau Giga. ditambahkan? Oke, mungkin langsung ke sesi berikutnya aja, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Giga dan juga Mas Aldi untuk paparan terkait dengan SIM hilirisasi. Begitu Bapak